Terkena tali tambang jangkar yang akan dipindahkan, 2 ABK tewas. Palembang kembali banjir malam hari, ganggu aktivitas warga. Rumah dinas Gubernur Bengkulu dipadati ribuan pencari kerja. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali berita pertama, saudara. 2 anak buah kapal takbot tewas setelah terkena tali tambang saat akan memindahkan jangkar di perairan Sungai Musi, Palembang. Kejadian tragis itu terjadi saat mereka sedang menarik kapal tongkang. 2 anak buah kapal takbot penarik tongkang tewas mengenaskan setelah tersambar tali tambang di perairan Sungai Musi, Palembang Minggu 13 April 2025 pagi lalu. Kedua korban diketahui tengah berusaha memindahkan jangkar ketika insiden tragis itu terjadi. Mereka adalah Heru Bahri 28 tahun mualim 2 kapal dan Tendiko Arifin 34 tahun perwira kamar mesin. Awalnya tongkang yang ditarik takbot terlepas dan hanyut sekitar 200 meter. Saat akan memindahkan labuh, keduanya menarik jangkar. Namun tali kedua towing tersangkut di bagian tanduk kapal, lalu terlepas dan menyambar keduanya yang berada di geladak. Keduanya terpental dan mengalami luka serius di tubuhnya. Polisi yang menerima laporan mengevakuasi jenazah dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil pemeriksaan sementara menyimpulkan keduanya mengalami kecelakaan kerja. Setelah diperiksa lebih lanjut, kecelakaan kerja. Jadi satu luka di perut, terlilit tali tambang kapal itu, satu di kepala. Untuk sekarang kami akan evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk diperiksa sebelum diserahkan pada keluarga. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di informasi lainnya, saudara, seorang pria paruh baya ditangkap petugas keamanan sebuah perumahan usai kedapatan melakukan pelecehan pada anak 8 tahun di sebuah rumah kosong di Palembang. Pelaku membujuk korban dengan memberikan uang Rp20.000 sebelum nekat melakukan aksinya. Seorang pria paruh baya AA, 49 tahun, digiring petugas keamanan sebuah perumahan ke Polrestabes Palembang dengan tangan terborgol. Warga Kecamatan SP Padang Ogan Kobrik Ilir, Sumatera Selatan itu diduga mencabuli anak 8 tahun di sebuah rumah kosong dekat kediaman korban. Berdasarkan keterangan, pelaku yang bekerja sebagai pekerja bangunan itu awalnya mengajak korban jalan-jalan. Pelaku membujuk korban masuk ke rumah kosong yang tak jauh dari rumahnya. Di dalam rumah itulah korban mengalami pelecehan. Agar korban diam, AA memberi uang Rp20.000 sambil mengancam. Namun korban yang ketakutan akhirnya memberanikan diri bercerita pada ibunya. Kita tanya juga tadi, langsung tanya Nian. Tapi tidak sempat kita rekam, tapi dia sempat ngakui bahwasanya memang dia meluk dan juga megang. Tapi dia megang, pengakuan dia itu megang gesur, bahasa dia. Gesur memegang itu dia sampai ke bawah. Sempat dikasih uang 20.000. AA kini dalam penanganan unit PPA Polrestabes Palembang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hujan deras yang mengguyur kota Palembang pada Minggu 13 April 2025 malam mengakibatkan pemukiman warga di alang-alang lebar terendam banjir. Air setinggi 80 cm itu membuat aktivitas warga sempat terganggu. Rumah warga di Jalan Murni Lorong Famili, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, terendam banjir setinggi 80 cm.
Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur kota Palembang pada Minggu 13 April 2025 malam. Ketua RT 16 Kelurahan Alang-Alang Lebar menyebut, kawasan tersebut sudah menjadi langganan banjir sejak 2014. Ia menduga penyebabnya karena minimnya resapan air. Kalau banjir udah lama, dari sekitar tahun 2014 sudah mulai banjir di sini. Berarti ini setiap hujan banjir atau cak mana ini, Pak? Iya, setiap hujan. Setiap hujan 1 jam banjir. Biasanya ketinggian air yang paling tinggi saat banjir ini semak mana, Pak? Sekitar 70 atau 80 lah. Itu yang paling tinggi ya? Paling tinggi 80 cm lah. Emang berapa? Kalau dari di data itu sekitar 15 rumahan lah, Pak. Nah, 15 rumah yang masuk di dalam itu. Ini mulai surutnya perkiraan kapan? Kalau surut mungkin pagi besok sore. Nah. Akibat banjir, aktivitas warga sempat terganggu. Akses kendaraan di sekitar lokasi juga tersendat. Warga diminta segera mengevakuasi barang-barang elektronik untuk mencegah arus pendek listrik. Hingga Senin 14 April 2025 siang, warga masih berupaya menyedot air dengan mesin pompa agar banjir cepat surut. Mereka mengeluhkan banyak barang dan perabotan rumah tangga rusak karena terendam. Dari jam berapa semalam ke setengah 10-an lah, sampai jam 11, jam 12 ini. Yang terendam apa deh? Yang terendam warsi itu. Seluruh isi rumah berarti? Iya. Sejak kapan Kak kita nih banjir sini kalau hujan besar? Sebenarnya dari tahun ke tahun itu memang sering banjir. Kurang sendiri pakai mesin gitu Pak? Iya, jujur pakai mesin. Kalau pakai ember aja lama. Warga berharap pemerintah Kota Palembang segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi banjir yang terus mengganggu aktivitas mereka. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Memasuki pertengahan April 2025, operasional wisata Menara Jembatan Ampera Palembang masih belum dibuka untuk umum. Efisiensi anggaran jadi penyebab wisata yang baru diuji coba itu masih ditutup. Sejak ditutup akhir Februari 2025 lalu, operasional wisata Menara Jembatan Ampera Palembang hingga kini masih belum dibuka kembali. Dinas Pariwisata Palembang belum bisa memastikan kapan destinasi ikonik tersebut kembali dibuka untuk pengunjung. Salah satu alasan penghentian sementara operasional adalah efisiensi anggaran. Dinas Pariwisata mengakui Palembang membutuhkan lebih banyak destinasi yang mampu menarik kunjungan wisatawan, baik lokal maupun luar daerah. Kita berharap itu bisa menjadi salah satu ikon atau daya tarik wisatawan untuk ke Kota Palembang. Jadi memang kita butuh spot-spot, butuh destinasi-destinasi yang bisa menjadi magnet lah bagi wisatawan untuk berkunjung di Kota Palembang. Sementara itu, pengelolaan dan kewenangan penuh atas Menara Jembatan Ampera masih berada di bawah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 35 cabang olahraga dipastikan akan dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan 2025 yang akan digelar di Musi Banyuasin. KONI Sumsel memperkirakan sekitar 6.000 atlet akan ambil bagian dalam ajang olahraga 2 tahunan ini. KONI Sumatera Selatan terus mematangkan persiapan untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Sumsel 2025 yang akan berlangsung di Musi Banyuasin. Hingga saat ini, progres persiapan mencapai sekitar 60%. Dalam waktu dekat, KONI Sumsel berencana meninjau kesiapan sejumlah venue cabang olahraga di Muba. Pada Porprov Sumsel ke-15 nanti, sebanyak 35 cabur akan dipertandingkan. Penetapan jumlah cabur ini mengacu pada cabang olahraga yang akan dipertandingkan di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 mendatang. Memang kita sudah verifikasi bahwa Porprov ini kelanjutannya adalah PON. Maka kita mengutamakan cabur-cabur nanti akan dipertandingkan di PON yang akan datang. Jadi ini sudah memang dari edaran dari KONI pun adalah Porprov itu harus mengacu kepada PON dan PON itu harus mengacu kepada Olimpik.
Rencananya Porprov Sumsel 2025 akan digelar pada 18 hingga 31 Oktober. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel bersama saya Rizka Silviana. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Anjloknya harga sayuran di pasar pasca Lebaran membuat petani di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu memilih membuang hasil panen seperti buncis, tomat, hingga terong ke jalan. Pasalnya, harga sayuran yang biasa dijual petani berkisar Rp5.000 per kilogram, anjlok hingga Rp500 per kilogram. Kekecewaan tak hanya dirasakan para petani, pengepul yang merasakan hal serupa turut melakukan aksi membuang sayuran ke jalan. Aksi ini sendiri dilakukan para petani dan pengepul sayur sebagai bentuk protes atas anjloknya harga sayur di pasaran. Sontak, aksi ini mengundang perhatian warga sekitar yang langsung berbondong-bondong mengambil sayuran yang masih segar. Pemerintah desa setempat tak bisa berbuat banyak karena aksi tersebut murni keinginan dari para petani. Ini efek sayuran murah Pak ya, jadi banyak dibuang. Banyak dibuang. Itu yang buangnya siapa itu Pak? Itu ada yang dari petani dan ada juga yang dari gudang itu karena nggak ada pembelinya itu. Oh, karena nggak ada pembelinya. Apa ini sering terjadi atau sering dilakukan oleh petani-petani di daerah sini Pak? Terjadinya setiap harga sayuran murah itu pasti dibuang. Terus alasannya kenapa nih Pak mereka buang? Harganya murah Pak, nggak ada pembelinya itu. Pemerintah desa berharap adanya langkah dari pemerintah kabupaten dan provinsi untuk kembali menstabilkan harga sayur di tingkat petani. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Mulanya pelamar kerja mengantri panjang di bawah terik matahari memutari halaman rumah dinas Gubernur Bengkulu, menunggu antrean masuk ke pameran bursa kerja di dalam rumah dinas. Kondisi berubah saat gubernur mengizinkan pelamar untuk maju mengantre hingga tepat di depan rumah dinas. Pelamar yang semula tertib langsung berlarian mendapatkan posisi paling depan dan saling berdesakan. Pelamar yang sudah datang sejak pagi tak menyangka antrean bursa kerja akan membludak. Meski demikian, pelamar tetap menunggu dan optimis mendapat pekerjaan. Bismillah sih optimis. Nyangka nggak bakal seramai ini? Nggak nyangka, karena dari awal itu kita mikirnya nggak sebanyak ini kan Kak. Dari jadwal yang ditentukan juga tuh kan di pukul 10. Ternyata sebelum pukul 10 udah serame ini antusias dari teman-teman kita gitu ya, para pencari kerja gitu. Berapa? Kami udah setengah 10. Iya. Sebelumnya memang udah sepanjang ini tadi? Enggak, belum. Tadi setengah 10 masih gedenya. Terus sekarang udah panjang lah. Melihat membludaknya para pencari kerja, Gubernur Helmi Hasan mengatakan bahwa angka pengangguran masih tinggi di Bengkulu. Perusahaan membuka dengan melamar melalui online, akhirnya orang juga nggak semua bisa menyerap, ya kan? Sehingga pemerintah, gedung pemerintah, ya rumah dinas gubernur dijadikan tempat bertemunya antara perusahaan, institusi yang membutuhkan pekerja dengan orang yang ingin bekerja, difasilitas secara langsung. Jadi diadvokasi sampai mendapatkan pekerjaan. Nah nanti ruangnya tentu tidak akan mencukupi. Maka yang belum dapat, itu kita akan coba carikan tempat. Selain memfasilitasi warga mendapat pekerjaan baik di perusahaan dalam dan luar negeri, Pemprov Bengkulu juga menyiapkan pelatihan kerja bagi pelamar yang belum mendapat pekerjaan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. 5 hari dinyatakan hilang saat mencuci motor di pinggiran Sungai Batang Muar, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Rahmayani ditemukan dalam kondisi selamat terdampar di tepian sungai. Ia ditemukan oleh nelayan setempat di malam hari tanpa adanya luka sedikit pun. Saat itu nelayan yang tengah mencari ikan mendengar suara permintaan tolong yang kemudian diketahui adalah Rahmayani. Korban kemudian langsung dibawa ke rumahnya untuk dirawat.
Menurut petugas Basarnas, korban ditemukan berjarak 500 meter dari titik awal dilaporkan hilang. Lagi mencari ikan, posisi ketemu itu di mulut muara di pinggiran di dekat-dekat batu. Nah, posisi korban itu hidup, posisi hidup. Saat ketemu itu korban separuh badannya di air. Bagian dari pinggang ke kaki itu di air dan separuhnya lagi di atas. Nah, pas kami dapat info berita model itu kami langsung menuju ke puskesmas. Pas saya ke puskesmas, saya tanya ke keluarga korban. Jadi dari cara jawab keluarga korban itu ya kurang meyakinkan. Kabar hilangnya Rahmayani berusia 32 tahun di aliran Sungai Batang Muar beberapa waktu lalu sempat membuat heboh. Saat itu salah seorang warga mengaku melihat Rahma sedang mencuci sepeda motor miliknya di tepi Sungai Batang Muar. Namun setelah itu Rahma dilaporkan hilang dengan sepeda motor masih terparkir di tepi aliran sungai. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Gubernur Jambi Al-Haris pimpin apel kedisiplinan ASN pasca libur Lebaran 2025. Dalam amanatnya, Al-Haris meminta Sekda beserta kepala dinas di masing-masing instansi untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan rekening pegawai yang terlibat judi online. Langkah ini diambil untuk memastikan integritas dan profesionalisme pegawai di lingkup pemerintah daerah. Gubernur Jambi menyebutkan, Jambi menjadi salah satu provinsi yang urutan tertinggi peringkat pemain judi online. Bahkan usia rentan pemain judi online ini berkisar antar 10 hingga 20 tahun. Data ini ia terima dari Kapolri saat mengikuti retreat di Magelang beberapa waktu lalu. Jadi judi online itu saya di Magelang kemarin, ceramah Pak Kapolri, buka data depan kami. Saya lihat, provinsi yang tertinggi permainan judi online itu Jambi. Saya kaget, katanya, Pak, ya, iya. Nah, artinya, dan itu usianya banyak, 10-20 tahun. Anak remaja, anak sekolah juga main, berarti kan anak SMP, kan? SMP, SMA. Bahkan juga yang ASN kita. Nah, ini yang saya kira ke depan, bagaimana kita mencegah itu semua. Ya kan? Dari mulai sekolah-sekolah, mulai kita perketat penggunaan handphone, karena semua dari handphone nih. Ya kan? Juga orang tua mereka juga ada korelasi kita sama mereka. Yang kedua ASN, ini gampang kita lacak, nanti rekening kita bisa lihat nanti. Ya, main enggaknya, nanti kan kita berikan sanksi kalau dia main. Untuk memberantas pemain judi online ini, Gubernur Jambi meminta Sekda dan juga Dinas Pendidikan melakukan sidak ke sekolah-sekolah untuk memeriksa handphone para pelajar dan pegawai. Jika ditemukan pernah bermain judi online, maka akan diberikan sanksi yang berlaku. Ratna Sari, Kompas TV Jambi. Mahdi, pria berusia 43 tahun ini hanya bisa pasrah saat digelandang petugas unit reskrim Polsek Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, karena ulahnya membuat laporan palsu ke polisi. Dalam laporannya, tersangka mengaku menjadi korban tindak kejahatan begal dan kehilangan sepeda motor. Bahkan, tersangka juga berupaya meyakinkan polisi dengan mengaku mengalami penganiayaan. Setelah diselidiki polisi, ternyata laporan tersebut hanya rekayasa tersangka demi bisa menghindari tagihan tunggakan kredit di salah satu perusahaan pembiayaan sepeda motor. Selanjutnya kami dalami laporan kembali, kami cek TKP, ya. Kebetulan di situ juga ada CCTV dan sudah kami amankan CCTV-nya, rekamannya tidak ada peristiwa itu sama sekali. Selanjutnya kami buka HP-nya, ya rupanya ada komunikasi yang bersangkutan ditagih sudah 3 bulan tidak membayar, ya. Karena takut motornya akan disita, mengarahlah cerita yang bersangkutan membuat laporan tidak pidana curas. Saat ditanya awak media, pelaku mengaku sudah menunggak tagihan kredit sepeda motor selama 3 bulan dengan nilai sekitar Rp900.000 per bulannya. Pria yang berprofesi sebagai buruh serabutan ini menyebut tidak bisa membayarkan tagihan lantaran lama tak mendapat pekerjaan. Punya ide kayak gini dari mana? Saya sendiri Pak, nggak ada yang ngajak saya sendiri. Yakin kamu? Yakin. Kamu ICC-nya di begal gitu? Iya, itu karangan saya Pak. Gara-gara 3 bulan tuh nggak kerja Pak. Oh, tadinya kerja di mana? Serabutan, bangunan. Oh, bangunan. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor dan surat laporan palsu, serta dokumen pembiayaan kredit kendaraan milik tersangka.
Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka harus menjalani proses hukum lebih lanjut dengan dijerat pasal 220 KUHP tentang laporan palsu, serta terancam hukuman pidana selama 4 tahun kurungan penjara. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Oh, banjir di perbatasan Campang Jaya. Ini merupakan video amatir saat warga merekam detik-detik seorang pesepeda motor terperosok dalam drainase dan terseret arus saat terjang banjir di wilayah Campang Raya, Bandar Lampung pada Kamis sore kemarin. Peristiwa ini terjadi lantaran kondisi jalan dan drainase tertutup genangan arus air banjir pasca hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Bandar Lampung. Warga yang melihat langsung berupaya membantu menyelamatkan korban dan memberi pertolongan dengan dibantu petugas terkait serta mengangkat sepeda motor yang terseret di aliran drainase. Dari Karang pulang ke Tanjung Bintang. Pulang ke Tanjung Bintang. Kemudian sama keluarga, Pak. Keluarga. Setelah ditangani sama dokter tadi di pos sapam, udah itu dibawa sama keluarganya. Mungkin mau dibawa ke rumah sakit. Termasuk motornya, Pak? Motornya masih dititipin sama RT Kedaung, Pak. Saat ini korban sudah dibawa pihak keluarga untuk mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Di tengah kondisi cuaca ekstrim saat ini, warga diimbau untuk lebih waspada dan tidak memaksakan untuk melanjutkan perjalanan di saat dalam kondisi hujan serta menepi di tempat yang lebih aman demi keselamatan. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Bandara Depati Amir Bangka mengalami lonjakan penumpang yang signifikan di periode puncak arus balik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Ratusan pemudik pun tampak memadati area terminal keberangkatan dan kedatangan. Berdasarkan data dari periode 21 Maret hingga 6 April, jumlah penumpang mencapai 92.646 orang. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1% dibanding tahun lalu. Lonjakan ini tidak hanya disebabkan oleh momen Idul Fitri, tetapi juga bertepatan dengan Cengbeng atau tradisi ziarah leluhur yang banyak dilakukan oleh masyarakat Tionghoa yang turut mendorong tingginya mobilitas penumpang. Puncak arus balik tercatat terjadi pada 6 April dan 7 April 2025. Ada tadi datanya. Banyak grup nih. Ini bisa kita lihat nih dengan total flight dari tahun 2025 dan 2024, memang ketika arus mudik kita masih minus. Tetapi ketika kita arus balik ada plus di hanya 4-5 hari untuk arus baliknya. Kemudian untuk penumpang dari tanggal 21 Maret sampai tanggal 29 Maret itu kita mengalami penurunan dari sisi penumpang. Tapi ketika di hari hanya H-1 sampai dengan sekarang hanya ada 1 hari di mana terjadi penurunan dari tahun kemarin, yaitu 19,8%. Lainnya itu plus semua, positif semua. Tak hanya dari sisi penumpang, peningkatan juga terjadi pada jumlah penerbangan. Selama periode Lebaran, terdapat 198 penerbangan tambahan. Khusus pada puncak arus balik, total terdapat 40 penerbangan, di mana 7 diantaranya merupakan penerbangan tambahan. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Sebuah rumah warga di Palembang roboh setelah dilalap api. Kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik. Tak ada korban dalam peristiwa ini.
Beginilah detik-detik rumah semi permanen di Jalan Ahmad Yani, Lorong Mukar, Jakabaring, Palembang, roboh setelah dilalap api Sabtu 12 April 2025 sore lalu. Bangunan yang terbuat dari kayu itu tidak mampu menahan panas hingga akhirnya ambruk. Tidak ada korban, karena saat kebakaran terjadi, warga tengah berusaha memadamkan api. Sekitar 30 menit, warga berusaha keras memadamkan api dari berbagai sudut. Usaha mereka berhasil, api dapat dikendalikan sebelum menjalar ke rumah lainnya. Namun, rumah tersebut mengalami kerusakan parah dan tak lagi bisa dihuni. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memastikan api benar-benar padam. Petugas PLN juga turun tangan memutus aliran listrik dari kabel yang terlihat semerawut untuk mencegah potensi kebakaran susulan. Ini berapa unit rumah yang terbakar? 1 unit rumah, 1 kakak. 1 kakak. Ini diduga penyebabnya apa, Komandan? Asalnya belum diketahui. Ini ada korban jiwa nggak? Tidak ada. Berapa menit ini petugas memadamkan api, Komandan? Sekitar 30 menit. Itu di lokasi 30. Menurut keterangan warga, kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik dari kabel di sekitar rumah. Rumah kita kebakaran. Ibu lagi apa waktu itu? Lagi ini yang kecil tuh ngunjuk makan. Anak lihat dari mana bakarannya? Dari luar. Awal yang terbakar di mana? Tidak tahu. Sebabnya apa ini, Mbak? Penyebabnya ini karena di sini nih KS kabelnya sembrautnya. Karena kami ada 4 jalur, ada 4 rumah dibikin jadi 1. Kabelnya alirannya. Karena kejadian kabel apa? Yang sembraut tadi keluar ke percikan api. Sudah ada upaya pemerintah itu untuk meneris? Sudah ngadu? Sudah ngadu tapi? Belum. Sebenarnya kami tuh rasa juga Kak, karena kabel yang sembraut tadi takutnya kejadian kebakaran cak inilah. Nah inilah terjadi. Cak mana lagi? Itu harapannya untuk pemerintah kota ini gimana? Harapannya dibenerin Kak. Bisanya kabelnya biar tidak sembraut lagi. Karena kesian kan yang rumahnya kebakaran. Nggak tinggal di mana karena rumahnya kebakaran kan. Meski tak menimbulkan korban, kebakaran ini meninggalkan duka mendalam pemilik rumah yang kini kehilangan tempat tinggal. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Karena desakan ekonomi, seorang petani di 4 Lawang, Sumatera Selatan, nekat menjadi pengedar narkoba. Dia ditangkap di kebun miliknya dengan barang bukti 24 paket kecil sabu. Mudirman, seorang petani di Desa Tanggarasa, Kecamatan Sikap Dalam, 4 Lawang, ditangkap polisi karena diduga menjadi pengedar narkoba. Penangkapan dilakukan saat polisi menggerebek pondok kebun milik tersangka. Mudirman menyerah ketika petugas menemukan 24 paket kecil sabu siap edar, 1 timbangan digital, dan sejumlah barang bukti lainnya. Menurut polisi, Mudirman sudah menjadi target operasi setelah banyak laporan dari warga soal aktivitas peredaran narkoba di wilayah itu. Total berat sabu yang berhasil kami amankan sebanyak 13,11 gram beserta 1 buah timbangan digital. Untuk tersangka kita kenakan pasal 114 ayat 1 subsidi 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Pada polisi, tersangka mengaku menjual sabu selama 2 bulan terakhir karena alasan ekonomi. Ia juga menyebut sabu itu diperoleh dari seorang bandar yang kini masih dalam penyelidikan. Tahu jual narkoba dilarang? Ya memang tahu Pak. Ini kenapa? Terpaksa saya untuk mendekat rumah, bikin hubung. Karena kan saya numpang. Berapa dapat duit? Satu kantong habis? Kadang-kadang 5 juta? Ya. Uang ini pakai apa? Ya itu balikan sama bos, saya ngambil ujung aja. Berapa dapatnya kamu? 500. Saat ini, Mudirman ditahan di Polres 4 Lawang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Resti Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Karena sakit hati pernah dilaporkan ke polisi. Seorang ayah 3 anak di Palembang, Sumatera Selatan, menusuk tetangganya hingga tewas. Pelaku terancam hukuman mati. MA, warga Jalan Kapten Robani Kadir, Pelaju Palembang, ditangkap polisi usai membunuh tetangganya, AB. Aksi penusukan terjadi saat malam takbiran Idul Fitri 1446 Hijriah lalu.
Pelaku yang sudah berkeluarga dan memiliki 3 anak mengaku gelap mata saat melihat korban. Ia menusuk korban dengan senjata tajam yang telah dipersiapkan sebelumnya, tepat ketika korban akan membeli kuota internet di sebuah gerai ponsel. Korban tewas dengan 7 luka tusuk di tubuhnya. Pada polisi, MA mengaku melakukan pembunuhan karena sakit hati. Korban sebelumnya pernah melaporkannya ke polisi dalam kasus lain. Memang udah ngesek kan memang. Oh, ngesek ke? Ngapo kak? Itulah ngesek ke. Sakit hati gitu kak? Pernah dilapor kok gitu kak? Enggak. Polisi memastikan pembunuhan itu dilakukan secara terencana karena pelaku sudah menyiapkan senjata dan menunggu korban keluar rumah. Motifnya karena dendam lama. Tetanggaan yang pada akhirnya menimbulkan suatu hubungan yang tidak baik karena yang mungkin ada subjektif penilaian, demikian juga pernah korban ini melaporkan tersangka pada kasus yang lain. Perbuatan tersebut membuat MA dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman seumur hidup hingga mati. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pelaku pemalakan yang kerap menodongkan senjata api ke korbannya akhirnya ditangkap polisi. Dari hasil penangkapan, petugas menemukan sepucuk senjata api rakitan yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya, serta 1 handphone hasil kejahatan. Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus MS, seorang pelaku pemalakan yang kerap meresahkan warga di kawasan Danau Opi, Jakabaring, Palembang. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kelurahan 2 Ulu Seberang Ulu 1. Dari lokasi penangkapan, polisi menyita sepucuk senjata api rakitan dan 1 handphone hasil kejahatan. Dari catatan polisi, pelaku sudah 5 kali beraksi. Setiap melakukan pemalakan, pelaku menodongkan senjata api ke arah korban. Tersangka juga menggunakan senjata api yang notabene sementara ini berdasarkan keterangan yang ada milik rekannya. Karena pada saat melakukan aksinya, yang bersangkutan meminjam milik rekannya, yang pada akhirnya berhasil mengancam para korbannya sehingga bisa merampas 5 handphone korban yang saat ini sedang duduk santai di Danau Opi. Saat ini kami juga sudah melakukan pengejaran kepada pemilik senti yang digunakan oleh pelaku tersebut dalam melakukan aksinya. MS mengaku melakukan kejahatan karena desakan ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia juga mengungkapkan senjata api yang digunakan merupakan milik temannya yang dipinjam. Korban yang palak sudah pakai di palak sudah berapa? 5 di Danau Opi itu lah? Di Danau Opi. Sebelumnya nggak pernah palak? Nggak pernah. Sudah? Nah. Saya tak cek ya di daftar kriminalitas, kalau kamu pernah berarti kamu tak keberatan. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang biduan di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ditemukan tewas pada 8 April 2025. Awalnya kematian korban dianggap sebagai bunuh diri, namun setelah penyelidikan, terungkap korban sengaja dibunuh kekasihnya. Pembunuhan dipicu kekesalan pelaku yang tak terima dengan desakan korban untuk menceraikan istrinya. Rika Sartika, 33 tahun, seorang biduan, ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Bandung Kiri, Kota Lubuk Linggau pada 8 April 2025. Korban ditemukan dengan leher terikat tali yang disangkutkan di terali jendela dalam kondisi yang awalnya diduga sebagai bunuh diri. Namun kecurigaan warga muncul setelah mereka melihat Tatang, teman pria korban, keluar dari rumah kos dengan tergesa-gesa pada hari yang sama. Keterangan beberapa saksi dan bukti yang diperoleh polisi akhirnya mengarah pada penangkapan Tatang di Kabupaten Musirawas pada keesokan harinya. Dalam pemeriksaan, Tatang mengakui perbuatannya. Pembunuhan itu dipicu kekesalan Tatang pada korban yang terus mendesaknya untuk bercerai dengan istrinya. Karena keributan itu, Tatang nekat mengikat leher korban dengan tali agar seolah-olah ia bunuh diri. Motif karena ribut antar kekasih, kemudian juga untuk menguasai barang dari kekasihnya tersebut. Untuk modus yang digunakan adalah menjerat leher dari korban, kemudian digantung di tali seakan-akan korban bunuh diri. Setelah korban tewas, pelaku juga mengaku mengambil barang berharga korban berupa emas perhiasan. Menggunakan tali, Pak. Pakai tali. Waktu itu korban lagi apa? Lagi ngobrol dulu, Pak. Sama? Saya, Pak. Lagi ngobrol lah. Terus? Cekcok gitu kan.
Cekcok soal apa Bang? Cekcok gara-gara dia nyuruh ke aku cerai ke bini aku yang di dusun, kata aku udah galak. Habis itu kau emosi? Iya. Emosi, habis pas kau emosi itu kau apa ke dia pertama kali itu? Pas aku emosi, aku ngambil minum, nggak sengaja aku tertembak tali kan Pak. Tali apa itu? Itu tali sejenis kain. Di mana itu? Di dekat jemuran anduk. Kini Tata menjalani proses hukum dan ditahan di Polres Lubuk Linggau atas kasus pembunuhan dan pencurian. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel bersama saya Rizka Silviana. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Dua anak buah kapal takbot penarik tongkang tewas mengenaskan setelah tersambar tali tambang di perairan Sungai Musi Palembang Minggu 13 April 2025 pagi lalu. Kedua korban diketahui tengah berusaha memindahkan jangkar ketika insiden tragis itu terjadi. Mereka adalah Heru Bahri 28 tahun mualim 2 kapal dan Tendiko Arifin 34 tahun perwira kamar mesin. Awalnya tongkang yang ditarik takbot terlepas dan hanyut sekitar 200 meter. Saat akan memindahkan labuh, keduanya menarik jangkar. Namun tali kedua towing tersangkut di bagian tanduk kapal, lalu terlepas dan menyambar keduanya yang berada di geladak. Keduanya terpental dan mengalami luka serius di tubuhnya. Polisi yang menerima laporan mengevakuasi jenazah dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil pemeriksaan sementara menyimpulkan keduanya mengalami kecelakaan kerja. Setelah diperiksa lebih lanjut, kecelakaan kerja. Jadi satu luka di perut, terlilit tali tambang kapal itu, satu di kepala. Untuk sekarang kami akan evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk diperiksa sebelum diserahkan pada keluarga. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rumah warga di Jalan Murni Lorong Famili, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, terendam banjir setinggi 80 cm. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur kota Palembang pada Minggu 13 April 2025 malam. Ketua RT 16 Kelurahan Alang-Alang Lebar menyebut, kawasan tersebut sudah menjadi langganan banjir sejak 2014. Ia menduga penyebabnya karena minimnya resapan air. Kalau banjir udah lama, dari sekitar tahun 2014 sudah mulai banjir di sini. Berarti ini setiap hujan banjir atau cak mana ini Pak? Iya, setiap hujan. Setiap hujan 1 jam banjir. Biasanya ketinggian air yang paling tinggi saat banjir ini semak mana Pak? Sekitar 70 atau 80 lah. Itu yang paling tinggi ya? Paling tinggi 80 cm lah. Emang berapa? Kalau dari di data itu sekitar 15 rumahan lah Pak. Nah, 15 rumah yang masuk di dalam itu. Ini mulai surutnya perkiraan kapan? Kalau surut mungkin pagi besok sore. Nah. Akibat banjir, aktivitas warga sempat terganggu. Akses kendaraan di sekitar lokasi juga tersendat. Warga diminta segera mengevakuasi barang-barang elektronik untuk mencegah arus pendek listrik. Hingga Senin 14 April 2025 siang, warga masih berupaya menyedot air dengan mesin pompa agar banjir cepat surut. Mereka mengeluhkan banyak barang dan perabotan rumah tangga rusak karena terendam. Dari jam berapa semalam ke 10-an lah, sampai jam 11, jam 12 itu. Yang terendam, yang terendam apa deh? Yang terendam warsi itu. Seluruh isi rumah berarti? Iya. Sejak kapan Kak kita nih banjir sini kalau hujan besar? Sebenarnya dari
tahun ke tahun tuh memang sering banjir. Kurang sendiri pakai mesin gitu Pak? Iya, jujur pakai mesin. Kalau pakai ember aja lama. Warga berharap pemerintah Kota Palembang segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi banjir yang terus mengganggu aktivitas mereka. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mulanya pelamar kerja mengantri panjang di bawah terik matahari memutari halaman rumah dinas Gubernur Bengkulu, menunggu antrean masuk ke pameran bursa kerja di dalam rumah dinas. Kondisi berubah saat Gubernur mengizinkan pelamar untuk maju mengantre hingga tepat di depan rumah dinas. Pelamar yang semula tertib langsung berlarian mendapatkan posisi paling depan dan saling berdesakan. Pelamar yang sudah datang sejak pagi tak menyangka antrean bursa kerja akan membludak. Meski demikian, pelamar tetap menunggu dan optimis mendapat pekerjaan. Bismillah sih optimis. Nyangka nggak bakal seramai ini? Nggak nyangka, karena dari awal itu kita mikirnya nggak sebanyak ini kan Kak. Dari jadwal yang ditentukan juga tuh kan di pukul 10. Ternyata sebelum pukul 10 udah serame ini antusias dari teman-teman kita gitu ya, para pencari kerja gitu. Berapa? Tapi udah setengah 10. Iya. Sebelumnya memang udah sepanjang ini tadi? Enggak, belum. Tadi setengah 10 masih bedeknya. Sekarang udah panjang. Melihat membludaknya para pencari kerja, Gubernur Helmi Hasan mengatakan bahwa angka pengangguran masih tinggi di Bengkulu. Perusahaan membuka dengan melamar melalui online, akhirnya orang juga nggak semua bisa menyerap, ya kan? Sehingga pemerintah, gedung pemerintah, ya rumah dinas gubernur dijadikan tempat bertemunya antara perusahaan, institusi yang membutuhkan pekerja dengan orang yang ingin bekerja, difasilitas secara langsung. Jadi diadvokasi sampai mendapatkan pekerjaan. Nah nanti ruangnya tentu tidak akan mencukupi. Maka yang belum dapat itu kita akan coba carikan tempat. Selain memfasilitasi warga mendapat pekerjaan baik di perusahaan dalam dan luar negeri, Pemprov Bengkulu juga menyiapkan pelatihan kerja bagi pelamar yang belum mendapat pekerjaan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.